Senyum mereka seakan tergambar jelas dari raut wajah pasangan Zaskia Sungkar dan Irwansyah. Ya, bagaimana tidak, keduanya baru saja merayakan anniversary pernikahan yang ke-15 tahun. Kegembiraan kian terasa lantaran di salah satu postingan miliknya, wanita kelahiran 22 Desember 1990 ini mengunggah foto kebersamaannya dengan seorang bayi perempuan. Tentu saja unggahannya tersebut pun menarik perhatian publik. Terlebih, para cantik bayi tersebut masih dirahasiakan, membuat banyak netizen berspekulasi, mulai dari yang menduga Zaskia Sungkar mengadopsi buah hati, hingga menyebut jika bayi mungil itu merupakan anak dari sang adik Yusuf Averroes Sungkar. Namun, hal ini pun semakin diperkuat dengan salah satu caption Zaskia yang menjelaskan bahwa bayi cantik bernama Humaira itu adalah bagian dari keluarga kecilnya. Nah, kalau cewek aku tuh pengen banget kasih nama Aurora karena gue suka banget sama Princess Aurora. Terus Adiba atau Humaira. Belum lagi, wanita berusia 34 tahun ini pun didapati tengah menjalani program laktasi. Dibantu oleh dokter ahli, sedikit demi sedikit Zaskia pun bisa mengeluarkan ASI. Induksi laktasi sendiri merupakan metode untuk merangsang produksi ASI pada wanita yang tidak mengalami kehamilan, dengan cara memberikan obat perangsang hormon dan juga menstimulasi dengan memompa ASI. Dalam Islam, hal ini pun dilakukan agar sang buah hati menjadi mahram dengan orang tuanya. Puja-puji tanpa kata. Kebahagiaan pun kian terasa saat putra pertamanya Ukasha Muhammad Syaki menerima kehadiran sang adik Humaira dengan baik. Bahkan keduanya terlihat saling menyayangi satu sama lain. Selain pasangan Zaskia Sungkar dan juga Irwansyah, beberapa selebriti lainnya pun memilih untuk mengangkat anak, di antaranya adalah Vena Melinda. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ya, berawal saat dirinya dilanda kesepian lantaran kedua anaknya, Verrell Bramasta dan juga Atala Naufal jauh dari dirinya. Vena Melinda pun mendapat bisikan untuk mengadopsi putri cantik Vania Artabina di tahun 2016 silam. Tumbuh besar anakku jadi tiba-tiba di 2016 aku baru bangun tidur, aku buka artikel dan ada keluar artikel telah ditemukan bayi perempuan di toilet masjid. Begitu banyak berita tentang anak terlantar, tapi nggak pernah ada yang menyentuh hatiku karena aku dibisikin. Itu pagi banget, jam 5 pas 6 ada yang bisikin, cari anak ini. Aku suruh aspriku cari, aku masih di DPR kan, ketemu dan waktu itu karena ini penelantaran, jadi jatuhnya pidana. Jadi aku nggak boleh mengunjungi anak itu sembarangan. Nah, setelah aku Senin datang, mamaku selama seperjalanan bilang, udah kamu daripada kesepian, aku kan kesepian nggak ketemu Vero, nggak ketemu Atala, susah kan waktu itu. Pas dibuka korden bayi kan dia di inkubator, anak ini nengok ke aku. Begitu anak ini nengok ke aku, ada lagi yang bisikin ambil anak ini. Jadi langsung depan dinas sosial, depan kepolisian, polsek, aku bilang udah saya aja yang ngambil, saya yang mengelola. Kini memasuki usia 8 tahun, hubungan sang putri Vania Artabina dengan kedua kakaknya Verrell serta Atala pun terlihat sangat dekat. Banyak hati tumbuh baik. Namun beda halnya dengan Vena Melinda yang buka suara terkait keputusannya mengadopsi. Tak ada angin, tak ada hujan. Secara tiba-tiba, istri pelawak kondang Denny Cagur Shanti ini pun mengumumkan kehadiran anak ketiganya, Fazila Meswa Atari, pada 14 November 2021 lalu. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti.
Dan hingga saat ini, Shanti dan juga Denny Cagur memilih bungkam terkait keputusannya tersebut. Sahabat cantik, jika kita bicara perihal adopsi yang sudah dilakukan oleh beberapa artis, tentunya hal itu pun mengingatkan kita akan ibu susuan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Halimatus Sa'diyah merupakan salah satu pengasuh dan ibu susuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hal itu pun bermula saat sang ibu kandung Aminah binti Wahab menitipkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat masih bayi kepada Halimatus Sa'diyah. Pada zaman itu, bangsawan Arab di Hijaz memiliki adat untuk menitipkan anak-anaknya kepada orang lain di luar kota Mekah untuk disusui dan juga diasuh. Salah satunya adalah Halimah binti Abu Zuhair atau yang dikenal dengan Halimatus Sa'diyah. Ia berasal dari Bani Sa'ad yang saat itu Halimah pergi ke Mekah untuk mencari rezeki dengan membawa seorang anak Arab yang akan ia rawat dan ia susui. Setelah lama berkeliling, Halimah pun menuju rumah Aminah, ibu Nabi Muhammad SAW, untuk menawarkan jasanya tersebut. Hingga akhirnya ia pulang membawa Nabi Muhammad kecil untuk pulang ke rumahnya. Tahun demi tahun pun dilewati, Halimatus Sa'diyah dan juga sang suami Harits bin Abdul Al-Uzza atau yang dikenal dengan nama Abu Kabsyah untuk merawat sang Nabi. Keluarganya yang semula serba kekurangan justru seketika berbanding terbalik saat kehadiran Nabi Muhammad SAW. Saat itu, kehidupan keluarga Harits pun penuh dengan limpahan keberkahan dan juga berkecukupan. Mulai dari hewan ternaknya yang gemuk hingga menghasilkan susu yang berlimpah, hingga para tetangga iri akan kehidupan keluarga Harits yang sangat makmur kala itu. Dua tahun berlalu, meski berat melepaskannya, Halimah pun mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada ibunya, Aminah binti Wahab di Mekah. Namun, sesampainya di Mekah, Halimah baru mengetahui bahwa Mekah sedang terjadi wabah kolera. Alhasil, ia pun meminta izin kepada Aminah untuk kembali membawa pulang dan menjaga Nabi Muhammad SAW ke rumahnya. Dan di usia Nabi Muhammad SAW yang keempat tahun, Halimah pun mengantarkan Nabi Muhammad SAW untuk pulang ke Mekah dan bertemu dengan ibu serta kakeknya Abdul Muthalib. Sahabat cantik, perlu kita ketahui bahwa berdosalah bagi seorang laki-laki yang menyia-nyiakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami. Seperti salah satu hadis berikut ini, Rasulullah bersabda, cukuplah orang itu dosanya yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Abu Dawud.
Terima kasih telah menyaksikan cerita di balik hijab hari ini. Jangan lupa untuk saksikan tayangan inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.